Sidang dugaan tindak pidana penggelapan mobil Mitsubishi Pajero Sport bernopol B1947 SCU yang menjerat Ketua HIPMI Kindo Nganjuk yang juga sebagai pengusaha tambang asal Malang, Bagus Setio Nugroho, kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Nganjuk. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan saksi ahli guna menambah keyakinan majelis hakim dalam memutus perkara pidana dugaan penggelapan mobil. Saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang dugaan penggelapan mobil ini merupakan ahli pidana dari Universitas Bayangkara Surabaya, Dr. Muhammad Solehuddin SHMH. Serangkaian agenda persidangan ini merupakan tahapan persidangan yang keempat di PN Nganjuk. Sementara pada sidang kali ini, saksi ahli pidana menjelaskan terdakwa Bagus Setio Nugroho mendapatkan barang tersebut dengan cara meminjam dan tidak dikembalikan. Maka dia masuk dalam penggelapan sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 Kitab Hukum Acara Pidana KUHP, yakni perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tetapi penguasaan itu terjadi secara sah. Ya, saya menerangkan sesuai dengan pada waktu saya di BAP. Jawaban-jawaban saya dari dalam konteks perkara ini hanya menjelaskan apa sih unsur-unsur delik inti atau bestandil delik di dalam pasal 378 tindak pidana penipuan dengan pasal 372 penggelapan. Itu sebenarnya kan sudah tegas ya, ada benang merah. Oh, kalau ini masuk pada tindak pidana penipuan, kalau ini masuk pada wan prestasi atau ingkar janji. Ya. Itu sudah tegas. Kalau ingkar janji masuk pada perdata, kalau tindak pidana penipuan masuk pada wilayah pidana. Perbedaannya dalam ilmu hukum pidana itu sudah tegas. Kalau tindak pidana penipuan itu perbuatan yang mengandung kepalsuan itu sebelum terjadinya transaksi atau kesepakatan. Tapi kalau ingkar janji, wan prestasi, perbuatan yang mengandung kepalsuan itu terjadi setelah adanya transaksi atau kesepakatan. Jadi dengan kata lain, perbuatan kepalsuan itu sudah harus ada ketika orang itu belum transaksi. Misalnya tipu muslihat, rangkaian kata bohong, itu sudah ada sebelum melakukan transaksi pada orang, sebelum melakukan kesepakatan, itu sudah ada kepalsuan-kepalsuan. Itu tindak pidana penipuan. Tapi kalau kepalsuan itu terjadi setelah kesepakatan, itu masuk wilayah keperdataan yang disebut wan prestasi. Artinya ingkar janji. Nah, itu kalau penipuan. Kalau penggelapan, ya saya jelaskan tadi sesuai keilmuan aja. Kalau penggelapan itu unsur delik intinya atau bestandil deliknya itu pada unsur kesengajaan pelaku memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu bukan karena kejahatan, itu harus diarahkan pada sifat melawan hukumnya perbuatan. Imam Ghazali selaku penasihat hukum terdakwa Bagus Setio Nugroho menyatakan dengan adanya keterangan saksi ahli yang mengatakan kalau ada keterkaitan dengan perkara yang sama, maka salah satu perkaranya ditunda sampai mendapatkan putusan inkrah. Bahwa persidangan hari ini terkait dengan keterangan saksi dan saksi adecas ahli. Keterangan saksi ahli sekaligus saksi adecas. Jadi dari keterangan ahli dapat kita ambil satu kesimpulan yang pada pokoknya bila terjadi keraguan-raguan maka bebaskanlah. Saya berharap ini benar-benar diperhatikan oleh hakim karena memang sejak awal ini sudah menimbulkan keraguan-raguan apakah ini dalam ranah perdatanya clear atau belum dan sebagainya. Apakah peristiwa di dalam hukum perdata itu peristiwa tukar menukar atau jual beli pinjam meminjamnya clear, sehingga menurut saya keterangan ahli sangat relevan untuk dijadikan rujukan untuk membebaskan terdakwa karena memiliki sengketa keperdataan. Hal ini berbanding terbalik dengan keterangan Roy Ardiansyah, Kasipidum Kejari Nganjuk yang bertindak sebagai JPU dalam kasus ini. Dirinya mengutip dari keterangan saksi ahli bahwa terdakwa telah membuka mens reanya. Jadi terdakwa sangat dekat dengan perbuatan melanggar hukum penggelapan. Roy juga menambahkan, sementara kasus penggelapan ini tidak ada hubungan perkara dengan kasus perdata yang sebelumnya yang telah mendapat putusan dari PN Nganjuk yang memutuskan kalau terdakwa penggugat adalah pihak yang kalah.
Di Surabaya, Dr. M. Solahuddin, SHMH. Hasil dari keterangan ahli sendiri seperti apa terkait dengan kasus ini? Ya, kalau tadi berdasarkan keterangan ahli tadi ya, menurut kami jaksa penuntut umum itu keterangan ahli sangat mendukung proses pembuktian yang kita ajukan pada hari ini. Tadi sempat ada pertanyaan terkait dengan ini, kalau tidak meragu-ragukan ini berarti kasus tersebut bisa dibebaskan atau seperti apa, Pak? Tidak, saya kan ini kalau berdasarkan fakta-fakta kemarin saksi-saksi dan keterangan ahli ini, kami yakin penuntut umum bahwa apa yang kita dakwakan nanti atau kita ajukan nanti tuntutan terbukti. Bukti, Pak, ya. Untuk terkait dengan selain tim ahli pidana ini dari dari tadi ada juga saksi dari Adecat ya, saksi Adecat dari pihak korban yang diajukan 1 orang tadi. Untuk diketahui, agenda sidang kali ini di samping menghadirkan saksi ahli dari JPU, juga mendengar keterangan terdakwa yang saat ini mengikuti persidangan dari Rutan Kelas 2B Nganjuk melalui daring. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi, Bayu TV melaporkan.